Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian, ma'asyar muslimin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat yang ke 108 sampai 110 ya, insyaallah, dari surat Al-Baqarah sampai pada penjelasan dari al-muallif rahimahullah, yaitu penjelasan di ayat yang ke 109 lebih tepatnya. Beliau mengatakan, "Tsumma akhbara an hasadi katsirin minal ahlil kitab." Ya, 108 sampai 110. Itu ayat yang sudah kita baca. Adapun penjelasannya kemarin hanya 108 saja. Nah, sekarang kita masuk penjelasan ayat ke 109. Berkata al-muallif rahimahullah, "Tsumma akhbara an hasadi katsirin min ahli kitab." Kemudian Allah mengabarkan tentang hasadnya kebanyakan dari ahli kitab. Wa annahum balaghat bihimul halu, dan bahwasanya mereka telah sampai pada kondisi ini. Annahum waddu, bahwa mereka sangat menginginkan, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, seandainya mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman kembali menjadi orang kafir. Mereka sangat ingin sekali apabila orang-orang yang beriman itu murtad. Lau yaruddunakum, seandainya mereka bisa memurtadkan kalian. Murtad diambil dari kata rad yang artinya kembali kepada kekufuran setelah sebelumnya beriman. Wasa'au fi dzalik, dan mereka berupaya atas yang demikian itu. Wa a'malul makayidah, dan mereka melakukan usaha-usaha tipu daya. Wa kaiduhum raji'un alaihim, namun tipu daya mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Qala ta'ala, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-72. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Yang artinya, dan sebagian kelompok dari ahli kitab mereka berkata, berimanlah kalian dengan apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di siang hari, namun kufurlah kalian di sore hari, agar mereka mau kembali. Ya, jadi sebagian ahli kitab itu mengajak kepada sesama mereka untuk beriman di siang hari. Namun ini hanya sekedar kamuflase, pura-pura, mirip munafik. Tapi di sore hari kalian kembali kepada agama kalian. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka orang-orang mukmin itu kembali kepada kekafiran. Ya. Jadi ini diantara tipu daya orang-orang ahli kitab. Mereka mempermainkan agama mereka lah. Kalau mereka tetap teguh di atas kekufuran mereka, mungkin ini lebih baik, dalam artian tidak menipu orang lain, dan itu lebih gentle. Tapi ternyata mereka bersedia, tidak segan-segan untuk mempermainkan agama mereka agar umat Islam tertipu, agar umat Islam ikut-ikutan. Pagi beriman, sore murtad. Ya, pagi beriman, sore murtad. Nah, ini kelakuan mereka supaya orang-orang yang beriman itu mengikuti jejak langkah mereka. Nah, inilah yang mereka inginkan. Orang-orang ahli kitab ingin agar kaum muslimin itu murtad. Wa hada min hasadihim as-sadir min indi anfusihim, dan ini di antara hasad mereka yang muncul dari jiwa-jiwa mereka. Mereka enggak suka kalau orang yang beriman itu tetap teguh di atas keimanan. Fa'amarahumullahu bimuqabalati min man asa'a ilaihim ghayatal isa'ah bil afwi anhum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk membalas atas orang-orang yang berbuat buruk kepada mereka dengan keburukan yang sangat luar biasa, untuk memaafkan. Bil afwi anhum, untuk memaafkan mereka. Wasafhi, dan untuk berlapang dada. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga Allah datang dengan perkaranya. Artinya hingga datang ketentuan Allah. Thumma ba'da dzalik, namun kemudian setelah itu, atallahu bi amri iyahum bil jihad, Allah datang dengan perkaranya dengan memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad. Fasyafallahu anfusal mu'minina minhum, maka Allah mengobati jiwa orang-orang yang beriman dari mereka. Faqatalu man qatalu wastaraqqu man istaraqqu wa ajlau man ajlau. Maka orang-orang yang beriman pun membunuh orang-orang yang pantas dibunuh, dan mereka menawan orang-orang yang ditawan, dan mereka mengusir orang-orang yang diusir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tayyib. Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertahap. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memerangi ahli kitab.
Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersabar terlebih dahulu. Jadi ketika mereka dikata-katai, ketika mereka difitnah, ketika mereka diprovokasi dengan berbagai macam gangguan, maka Nabi kita Muhammad SAW, demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, diperintah untuk bersabar. Jadi tidak membalas celaan mereka, tidak membalas provokasi mereka. Namun ini hanya sementara. Karena apa? Karena Allah berfirman di ayat ini, hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga datang ketentuan Allah. Hingga datang ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah ternyata datang tidak lama setelah itu. Perintah untuk memerangi mereka. Ya. Dan ketika kaum muslimin diizinkan untuk memerangi mereka, maka ini ibarat obat pelipur lara. Dulu mereka diperintah untuk bersabar dan mereka patuh. Namun secara manusiawi, orang yang diganggu, orang yang diprovokasi, tentu ada perasaan ingin apa? Membalas. Ada perasaan ingin menunjukkan sikap yang jelas dan tegas. Tapi karena Allah memerintahkan mereka untuk bersabar, memaafkan, berlapang dada, mereka sami'na wa ata'na. Namun secara naluri mereka ingin membalas. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah beberapa saat mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan perlawanan. Makanya dikatakan oleh Syekh di sini, fasyafallahu anfusal mu'minina minhum. Allah pun mengobati jiwa orang-orang yang beriman terhadap mereka. Ya, sehingga mereka pun diperangi, ada yang terbunuh, ada yang ditawan, dan ada yang diusir. Taib. Kemudian thumma amarahumullahu bil ishtighali fil waqtil hadir bi iqamatis shalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ayat 108 sampai 110 ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, membicarakan tentang kondisi orang-orang ahli kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang beriman agar menyibukkan diri di waktu ini untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakah, untuk menunaikan zakat, wa fi'li kullil qurbat, dan untuk mengerjakan setiap al-qurbat, yaitu bentuk pendekatan diri kepada Allah, agar mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Wa wa'adahum, dan Allah menjanjikan mereka, annahum mahma fa'alu min khair, bahwa amal apapun yang mereka lakukan berupa kebaikan, fa innahu la yudayyi'u, atau fa innahu la yadi'u indallah, maka tidak akan sia-sia hilang di sisi Allah. Bal yajidunahu indahu wafiran muwaffaran qad hafizah, bahkan mereka akan jumpai di sisi Allah balasan itu sempurna. Ya, benar-benar apa? Disempurnakan, tidak kurang sedikit pun, benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman
dikala mereka mendapatkan gangguan, dikala mereka mendapatkan celaan, provokasi dari orang-orang ahli kitab. Loh, bukannya tadi dibolehkan untuk diperangi? Dibolehkan untuk diperangi itu datangnya belakangan. Diperbolehkan untuk melawan itu nanti, bukan saat ayat ini diturunkan. Ya, saat ayat ini diturunkan perintahnya apa tadi? Bersabar, berlapang dada, sampai datang ketentuan Allah. Dan memang nanti pada akhirnya datang ketentuan Allah, perangi mereka, tapi tidak di ayat ini, tidak saat ini. Saat ini bersabar, berlapang dada, sembari sibukkan diri untuk apa? Beribadah, sholat, zakat, ya, dan segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat pesan yang sangat berharga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita berada dalam kondisi yang tidak mungkin untuk melawan, dalam kondisi apapun ya, dalam kondisi apapun, ini terlepas dari sababun nuzul dari ayat ini. Sababun nuzul dari ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang ahli kitab memprovokasi, mengganggu orang-orang yang beriman agar mereka murtad. Segala macam bentuk cara mereka lakukan, baik dengan cara tadi kamuflase. Sebagian mereka disuruh untuk beriman di pagi hari, lalu sore harinya kafir. Baik dengan cara menghalang-halangi orang untuk mendengarkan kalamullah. Segala macam cara mereka lakukan, yang intinya kaum muslimin itu terganggu. Tapi Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan untuk melawan, sehingga kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar. Nah, ini juga bisa kita praktekkan dalam kondisi saat ini. Ketika kita tidak mungkin untuk melawan suatu kemungkaran, ketika kita tidak mungkin melakukan perlawanan dalam suatu kemungkaran, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bersabar. Dan sembari kita bersabar dan menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkan diri dengan apa? Beribadah. Ya. Bersabar, tapi jangan gerundel. Saya sabar, saya. Tapi dia selalu mencari-cari, tapi gimana caranya untuk bisa melawan? Bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan dan lain-lain? Kalau memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau kita belum mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersabar itu diiringi dengan ibadah. Bersabar itu diiringi dengan amal soleh. Setidaknya ini bisa mengurangi mungkin ya kejengkelan kita. Namanya manusia, dia punya hak yang tidak dia dapatkan karena kemungkaran, karena kezaliman, karena kejahatan. Dan contoh yang paling mudah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin sebagian kita mengalami kezaliman. Kalau kita dihadapkan pada pemimpin yang zalim, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali bersabar. Tapi bersabar bukan dengan menghujat, bukan dengan berdemo, bukan dengan perbuatan-perbuatan yang itu akan merusak hati kita. Bersabar diiringi dengan amal soleh, diiringi dengan salat, membayar zakat, sedekah, infak, segala macam amal saleh itu gandengannya sabar tatkala kita
dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melawan. Maka dari itu sekali lagi, bersabar itu bukan berarti kita diam berpangku tangan, tapi ada upaya, dan upaya yang paling baik adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Kuasa membolak-balikkan hati, Allah yang Maha Kuasa untuk merubah keadaan. Bukan kita yang merubah keadaan, tapi Allah yang merubah keadaan, dan itu bisa kita dapatkan dengan sebab ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bima ta'maluna basir." Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya, meskipun kita tidak bisa melawan, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aktivitas ibadah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, lalu kita beramal soleh, memperbanyak ibadah, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidak akan sia-sia. Ya. Dan kita mendapatkan ungkapan dalam bahasa kita yang mungkin mirip dengan ini, ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak kita inginkan, lalu kita menahan diri dengan sabar, lalu sering dengar celetukan. Apa bu? Yang mirip dengan ini, meskipun lebih indah ayat Al-Quran, cuman celetukan ini, ungkapan ini ya cukup, apa istilahnya itu, terutama bagi orang-orang Jawa. Gimana? Bahasa Jawa bu, ungkapan dalam bahasa Jawa yang biasa itu kita sampaikan kalau ada teman kita yang terzolimi, kalau ada teman kita yang mendapatkan ujian, lalu sudah tenang aja, sing waras ngalah. Ini agak memprovokasi ini. Bukan, yang terkait dengan innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian perbuat. Nah, itu dia. Ya. Bahasa Indonesianya, tenang, Allah itu enggak tidur. Ya, seperti itu. Ya. Gusti Allah Madan Sari. Ini diungkapkan untuk mengobati kesedihan ketika kita terzolimi, kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kita balas dengan sabar, sholat, puasa, doa. Nah, ternyata ungkapan itu ada di dalam Al-Quran. Wallahu innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi jangan khawatir kezaliman mereka, perlakuan buruk orang-orang kafir ya kepada kalian, lalu kalian balas dengan sabar dan beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah. Allah lihat kok, Allah nggak tidur. Tenang aja, dan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan, yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, karena Allah Maha Adil. Jadi perbuatan zalim mereka yang tidak mendapatkan perlawanan dari kalian itu tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Ada catatannya. Cuman kadang kita kurang sabar. Kalaupun kita bersabar, kita kurang mengiringinya dengan amal soleh. Sabarnya sih sabar, tapi masih jiwa ini berambisi gimana supaya kezaliman ini hilang. Tapi kita kurang bermunajat kepada Allah. Kita kurang berdoa kepada Allah. Kita lalai dari sholat. Kita lalai dari ibadah. Gandengannya sabar itu ibadah. Terlebih lagi kita bisa teralihkan pikiran kita dari ngurusi masalah ini, dari hati yang
benci, dari hati yang benar-benar sesak ketika mendapatkan kezaliman. Ketika kita sholat, hati menjadi lapang. Apa sih yang kita dapatkan dari dunia ini? Ketika kita diinjak-injak, dihina, dicaci, bahkan kita mungkin dizalimi, lalu kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, ini melipur mengobati rasa sesak dalam urusan dunia. Tapi kalau kita tidak iringi dengan ibadah, nah ini akan tersulut. Yang awalnya bersabar, tapi setelah dipikir-pikir, harusnya kan saya berhak ini, harusnya kan saya tidak pantas diperlakukan seperti ini, gak akan habis. Maka sekali lagi, gandengannya ibadah, gandengannya sabar itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kezaliman mereka? Ya, kita katakan innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ya. Nah, seperti itu. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ayat yang ke-111 dan 112. Baik, seperti biasa silakan dibaca terlebih dahulu. Taib, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata, yaitu orang-orang ahli kitab, tidak akan masuk surga kecuali barang siapa yang beragama Yahudi atau Nasara. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan Muhammad kepada mereka, datangkanlah bukti-bukti kalian jika kalian orang-orang yang jujur. Bala, bahkan man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut kepada mereka atau bagi mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara khayalan mereka, angan-angan kosong mereka, bahwasanya yang masuk surga hanya Yahudi dan Nasara, selain mereka tidak. Ya, jadi selain mereka tidak bisa masuk surga. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang mereka, datangkan bukti kalian jika kalian orang yang jujur. Mana buktinya? Yang masuk surga hanya Yahudi dan Nasara. Mana keterangannya? Dan setelah itu Allah memberikan statement yang benar, yaitu siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah
Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, siapa yang menghadap kepada Allah, dan dia beramal saleh, berbuat baik, maka dia akan dapat pahala dari Allah. Dialah yang pantas untuk masuk surga. Baik, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ai qala al-yahud. Jadi yang mengatakan ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. La yadkhulul jannata illa man kana hudan. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Ini kalau yang bilang orang Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang Nasara juga tidak mau kalah. Ia berkata, la yadkhulul jannata illa man kana nasara. Tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum. Maka mereka memastikan untuk diri mereka dengan surga sendirian, baik Yahudinya maupun Nasraninya. Mereka telah menentukan surga itu bagi mereka saja. Wa hadza mujarradu amani ghairu maqbulah. Maka ini semata-mata adalah angan-angan yang tidak diterima. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali dengan mendatangkan hujjah dan bukti. Fa'tu biha in kuntum shadiqin. Maka datangkanlah, yaitu bukti kalian jika kalian orang-orang yang jujur. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan bukti bahwa mereka orang yang jujur. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara setelah datangnya Islam, setelah diturunkannya Al-Quran. Bukan orang Yahudi dan orang Nasara yang masih beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka. Ya. Dan ini senantiasa kita pertegas. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang keliru, yang menyimpang, itu ketika apa? Telah diturunkan Al-Qur'an, telah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka enggan untuk beriman. Namun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman kepada Nabi yang diutus kepada mereka saat itu, maka pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini sudah pernah kita bahas ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabiin, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ke-62 dari surat Al-Baqarah. Dan kalau kita perhatikan mirip dengan ayat ini, ayat yang ke-112. Ya. Bala man aslama wajhahu. Hanya saja Allah sebutkan di ayat yang ke-112 ini tanpa menyebutkan embel-embel Yahudi, Nasara, Sabiin dan lain sebagainya. Karena apa? Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi Yahudi, Nasara. Mereka wajib untuk beriman, dan Allah telah menentukan agama itu adalah Islam. Namun tetap kita
bersikap fair, bersikap insaf. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, apakah mungkin masuk surga? Jawabnya mungkin, selama mereka mau beriman. Kalau di zaman ketika Nabi mereka diutus, ketika kitab mereka diturunkan, yaitu Yahudi yang beriman, Nasara yang beriman. Intinya kan mengikuti Nabi yang diutus saat itu, mengikuti kitab yang diturunkan saat itu. Itu kuncinya. Maka Yahudi saat itu beriman, Nasara saat itu beriman. Yahudi kepada Nabi Musa dan kitab Taurat, Nasara kepada Nabi Isa dan kitab Injil. Namun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya Al-Qur'anul Karim, diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka semua wajib beriman dengan Nabi kita dan dengan kitab yang diturunkan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan agama itu adalah Islam. Nah, kalau mereka mau, meskipun latar belakang mereka Yahudi, Nasara, mereka masih bisa masuk surga. Hanya saja mereka mengklaim kalau yang masuk surga hanya Yahudi. Ini orang-orang Yahudi. Orang Nasara nggak mau kalah, yang masuk surga hanya Nasara. Ingat saat Nabi kita sudah diutus, saat Al-Quran telah diturunkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi Allah tantang mereka membawakan bukti. Mana buktinya? Kalau kalian orang-orang yang jujur, yang masuk surga hanya Nasara, yang masuk surga hanya Yahudi. Wa hakadha kullu man idda'a da'wan. Lalu Syekh menjelaskan dalam kondisi global, ya. Dan seperti inilah setiap yang mengaku dengan suatu pengakuan. Artinya kita harus menanyakan buktinya. Setiap orang yang mengaku dengan suatu pengakuan, setiap orang yang mengklaim dengan suatu klaim, maka wajib mendatangkan bukti. Wa illa, jika tidak demikian, falau kullibat alaihi dakwah, seandainya tuduhan atau klaim itu dibalik, wadda'a mudda'in aksamad da'a bila burhan, dan lawan darinya mengklaim sebagaimana yang menjadi lawan dari klaim mereka tanpa bukti, lakana la farqa bainahuma, maka tentu tidak ada bedanya antara mereka berdua. Dalam contoh ayat ini saja, Yahudi mengatakan kami yang masuk surga, Nasara mengatakan tidak, kami yang masuk surga. Tapi dua-duanya tidak bisa mendatangkan bukti, ya. Maka ketika Yahudi tidak bisa mendatangkan bukti, Nasara bisa juga mengklaim sebaliknya. Enggak, kalian enggak masuk surga, yang masuk surga kami. Jadi kedua belah pihak sama-sama apa? Termentahkan, sama-sama tidak bisa diterima. Ya, fal burhan, maka bukti inilah walladzi yusaddiqu da'awa aw yukadzibuha, yang akan membenarkan suatu pengakuan atau justru mendustakannya. Walamma lam yakun bi aidihim burhan, dan ketika tidak ada bukti pada mereka, ulima kadzibuhum bitilka da'wah, maka diketahuilah kedustaan mereka dengan klaim tersebut. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari ini, maka para ulama kita merumuskan suatu kaidah yang sangat luar biasa, yang menjadi satu kaidah fikih. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bisa jadi kaidah ini selain terambil dari hadis Nabi SAW, juga terinspirasi dari ayat ini. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan datangkan bukti kalian.
Siapa yang diperintahkan untuk mendatangkan bukti? Orang yang mengaku-ngaku. Yahudi mengaku dialah yang masuk surga sendiri. Nasara mengaku merekalah yang pantas untuk masuk surga sendiri. Maka pengakuan ini harus didukung bukti. Allah pun perintahkan, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kaidah ini juga bisa diberlakukan. Dan lebih lengkapnya lagi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti wajib dibawa bagi orang yang mengklaim, yang mengaku, wal yaminu 'ala man ankara. Dan sumpah wajib diucapkan bagi orang yang mengingkari. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara permasalahan yang cukup unik ya, permasalahan yang butuh sedikit berpikir. Misal ada orang yang memegang handphone, katakanlah orang yang memegang handphone. Lalu ada orang lain datang mengaku kalau handphone itu miliknya. Oh, itu handphone saya. Mana yang ada di tanganmu? Pertanyaan. Yang wajib mendatangkan bukti siapa? Yang memegang handphone atau yang mengaku handphone itu miliknya? Yang mengaku handphone itu miliknya. Jangan dibalik. Dan kebanyakan orang jahat itu membalikkan mindset. Ya. Motor yang sering itu. Ada orang bawa motor sendiri, lalu ada dua orang mengaku itu motor saya, gitu. Lalu mereka berdua bergegas, mana buktinya kalau itu motormu? Yang bawa motor justru diminta bukti. Ya mungkin saja dia pasti nggak bawa STNK, mungkin saja keluar cuma sebentar. Dua orang lawan satu orang kalah. Padahal harusnya yang menuduh, yang mengaku itu yang harus mendatangkan bukti. Kembali kepada orang yang tadi ngaku HP itu miliknya, maka nanti dulu, ya. Mana bukti HP ini milikmu? Ternyata nggak bisa mendatangkan bukti. Nah, sekarang tersisa orang yang memegang HP ini. Kalau memang HP itu miliknya, berani nggak bersumpah? Kalau memang itu HP miliknya, dia akan berani bersumpah. Wallahi, demi Allah ini HP saya. Selesai perkara. Maka pengakuan orang tadi ditolak. Ya. Dan sumpah orang yang memegang HP tadi itu diterima. Namun ini hukum di dunia, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hukum di akhirat wallahu alam. Kalau ternyata memang itu HP-nya, cuma dia nggak bisa mendatangkan bukti. Dan orang yang memegang HP tadi berani sumpah palsu. Gimana ini, Bu? Itu HP saya. Orang yang megang, mana buktinya? Coba lihat. Waduh, udah dihapus semua datanya dan lain sebagainya. Nggak bisa datangkan bukti. Ini HP-mu benar? Iya, HP saya. Sumpah. Demi Allah ini HP saya. Berani dia bersumpah padahal dia dusta. Di dunia hukum tetap ditegakkan. Karena pihak yang mengaku tidak bisa membawakan bukti, maka tertolak. Karena pihak yang dituduh berani bersumpah, maka diterima. Itu di mana, Bu? Di dunia. Di akhirat Allah akan menyingkap itu semua. Ya. Nah, dari dalam urusan dunia kita itu menilai sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan yang nampak.
dan tidak pakai perasaan. Ditegakkanlah bukti juga dengan sumpah. Nah, kembali kepada ayat yang kita bahas, maka Allah Subhanahu wa taala meminta bukti. Dan ketika mereka tidak bisa mendatangkan bukti bahwa mereka ahli surga, maka diketahui kalau tuduhan mereka atau klaim mereka itu adalah dusta. Thumma dzakara ta'ala al-burhan al-jaliyya al-'amma li kulli ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti yang jelas yang umum mencakup semua orang. Artinya semua bisa masuk pada kategori ini. Mau latar belakang Yahudi, Nasara, apapun mereka, kalau mereka memiliki sifat yang Allah sebutkan, mereka layak untuk menjadi ahlul jannah. Ya. Faqala, maka Allah berfirman, bala ay laisa bi amaniyikum wa da'wakum, yaitu sekali-kali tidak seperti apa yang kalian angan-angankan dan yang kalian akui. Kalau yang masuk surga itu hanya Yahudi atau Nasara saja. Walakin akan tetapi man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, ay akhlasa lillahi a'malahu, yaitu orang yang mengikhlaskan amalannya kepada Allah, wa huwa, dan mutawajjihan ilaihi biqalbihi, menghadap kepada Allah dengan hatinya, wa huwa ma'a ikhlasihi muhsinun, dan bersama dengan ikhlasnya itu muhsin, berbuat baik, fi ibadati rabbih, di dalam beribadah kepada Rabbnya, bi an abadahu bi syar'ih, dengan beribadah sesuai dengan syariatnya, fa ulaika hum ahlul jannati wahdahum, maka mereka itulah ahli surga, wahdahum, ya, hanya mereka semata. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti umat Islam mengklaim mereka satu-satunya penghuni surga. Berarti umat Islam umat yang mengklaim memiliki kapling surga. Bagaimana Bu? Ini dibenarkan enggak? Ini dibenarkan. Karena apa? Kita lihat Islam secara makna. Dan memang Islam itu bukan hanya sekedar simbol agama apa Islam. Hanya simbol semata, tapi Islam lebih dari simbol. Dia memiliki makna yang dalam. Dan di antara penjelasan yang sangat baik tentang Islam adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan patuh kepadanya, kepada Allah, bit-ta'ah, dengan mentaatinya. Wal bara'atu, dan berlepas diri, minasyirki wa ahlihi, dari kesyirikan dan pelakunya. Luar biasa. Inilah Islam. Bukan hanya sekedar simbol Islam, Nasara, Yahudi tanpa makna. Jadi kalau ditanya berarti umat Islam mengklaim mereka ahli surga, maka kita katakan iya, jika dia berislam sebagaimana makna Islam yang sesungguhnya. Apa artinya?
Kalau dia hanya Islam secara simbol, tetapi dia berbuat syirik kepada Allah, dia berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak bertauhid kepada Allah, oh tidak, orang seperti ini tidak masuk surga. Ini kita bicara secara kaidah umum ya, bukan memvonis fulan tidak masuk surga. Kaidah umum, siapapun dia yang hanya menyematkan simbol Islam, entah itu di KTP saja, entah itu di rumahnya ada kaligrafi ayat kursi, entah dia punya mushaf Al-Quran yang dibawa kemana-mana, tapi perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan makna Islam, berbuat syirik kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tidak masuk surga. Sah kita mengatakan demikian? Sah. Nah ini berarti kita harus pintar-pintar untuk menjawab suatu tuduhan. Ya, ketika kita baca ayat ini misalnya, lalu orang mengatakan, loh, kalian menolak mengatakan Nasara dan Yahudi masuk surga. Lalu Tuhan kalian atau Quran kalian mengatakan bal man aslama wajhahu lillah. Lalu diartikan dengan barang siapa yang Islam. Ya, padahal di dalam ayat ini Allah membahasakan dengan umum loh. Bukan menyebutkan Islam sebagai simbol. Bal man aslama wajhahu lillah, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Persis seperti apa yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi dalam menggambarkan Islam dengan al-istislam, menyerahkan diri lillahi kepada Allah bitauhid, dengan tauhid. Persis. Sehingga kalau kita ditanya apakah umat Islam mengklaim dirinya masuk surga, maka kita jawab, Islam yang mana dulu? Kalau Islam yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan bertauhid, lalu dia benar-benar mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kepada Allah dengan mentaatinya, lalu dia berlepas dengan kesyirikan dan melakukannya, iya, orang semacam ini akan masuk surga. Ya. Dan kalau boleh kita tambahkan, Anda pun juga bisa masuk surga. Loh, saya kan bukan Islam. Kalau Anda mau menyerahkan diri Anda kepada Allah. Misalkan yang kita ajak bicara bukan Islam. Kalau Anda mau menyerahkan diri Anda kepada Allah dengan bertauhid, tinggalkan semua Tuhan yang disembah selain Allah, lalu patuhi Allah, taati Allah, ya, lalu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Yang kesimpulannya, ya akhirnya kita mengenal agama Islam, syahadat, dengan rukun Islam yang lain. Demikian pula dengan rukun-rukun iman yang lain. Nah dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini sebenarnya Allah itu menyebutkan kaidah umum, tidak membawa simbol-simbol tertentu, tetapi membawa kaidah umum. Siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, bal man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Taib. Falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Wa huwal jannatu, yaitu surga, bima ishtamalat alaihi minan na'im, dan mencakup apa yang ada berupa kenikmatan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa khawatir atas mereka dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Maka penghuni surga fahasala lahumul marghub, akan memperoleh apa yang diharapkan. Wa najau minal marhub, dan selamat terhindar dari apa yang dikhawatirkan.
Jadi orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan tauhid dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan, maka akan mendapat apa yang diharapkan, yaitu surga, dan akan terhindar dari apa yang dikhawatirkan, yaitu neraka. Wa yufhamu minha, dan dipahami dari ayat ini, anna man laisa kadzalik, bahwasanya siapa yang tidak memiliki sifat seperti ini, fahuwa min ahlin naril halikin, maka dia termasuk ahli neraka yang binasa. Fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba'ati lir rasul, maka tidak ada keselamatan melainkan bagi ahli ikhlas yang beribadah kepada Tuhannya dan orang-orang yang mentaati, mengikuti Rasulnya. Nah, ini sifat yang sangat umum, yang membuka peluang bagi siapapun, meskipun mau tidak mau mereka nanti harus siap dengan simbol atau nama Islam. Ya, apakah bisa orang mau masuk surga dan memenuhi persyaratan ini tapi dia menolak nama Islam? Mungkin maksudnya, wis pokoknya saya bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik, tapi saya tidak mau tercatat sebagai seorang muslim. Nah, gimana ini, Bu? Jadi seakan-akan ya bijak gitu ya. Kalau begitu nggak usah pakai agama-agamaan, kata mereka gitu ya. Yang penting beribadah kepada Allah, yang penting tidak syirik, yang penting patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya tidak mau ada embel-embel Islamnya. Lalu apa? Apa Bu kira-kira kalau nggak mau disebut Islam? Terbayangkan nggak? Ya apalah gitu misalkan. Penyembah Allah, wes penyembah Allah. Ya. Saya adalah penyembah Allah, tapi saya nggak mau dikatakan Islam. Kira-kira gimana, Bu? Apakah orang semacam ini bisa dibenarkan? Tidak bisa. Tidak bisa. Wong jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Allah sudah menyetempel Islam itu agama yang sah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kesimpulannya, kalau Anda benar-benar bertauhid kepada Allah, kalau Anda benar-benar mengaku taat kepada Allah sebagaimana klaim yang Anda katakan, maka Anda harus mau distempel sebagai seorang muslim. Maka Anda harus ridha distempel agama Anda adalah Islam. Dan sekali lagi, makna Islam itu indah. Kenapa tidak mau disebut sebagai seorang muslim? Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Itu muslim, maknanya kan itu. Muslim orang yang aslama, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu kan nama yang indah. Kenapa ditolak? Pahami dulu maknanya. Jangan hanya sekedar melihat simbol Islam. Dan memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau orang tidak tahu apa itu Islam, sangat mudah untuk dihasut. Sehingga muncul sekarang istilah Islamofobia. Pokoknya ada embel-embel Islam itu ditolak. Dijadikan orang itu takut dengan Islam. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, ini adalah mirip perbuatan orang-orang kafir Quraisy dulu. Sebelum mereka sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, sudah dihadang. Nabi itu gila, Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu penyair,
dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah fobia dengan kata Muhammad beserta agama yang dibawa. Jadi sebelum mereka sampai dengan memaknai dan mengetahui hakikat Islam, dihadang terlebih dahulu. Nah, itu perbuatan orang-orang jahat, dan itu diwarisi sampai sekarang. Nah, sayangnya umat Islam sendiri nggak tahu agamanya, sehingga merasa malu dengan identitas keislamannya. Seakan-akan dia kalau kuliah lalu ada simbol keislaman itu malu, karena khawatir orang-orang fobia dengan Islam. Karena memang Islam digambarkan dengan kekerasan, dengan tindakan ekstremisme dan lain sebagainya, yang itu bukan dari Islam. Hingga akhirnya orang menolak Islam. Dan saya pernah mendengar atau melihat suatu video dari seorang syekh gitu ya. Beliau itu pernah mengetahui bahwa tingkat pengetahuan Islam dulu ya, nggak tahu zaman berapa, itu di Barat itu begitu sangat menyedihkan. Ketika disebutkan, Anda tahu Islam itu apa? Orang Barat ya, nggak tahu di zaman berapa, yang jelas pernah terjadi. Apa? Islam itu apa? Merek mobil, merek pakaian. Jadi mereka tidak tahu Islam sebagai agama. Jadi sampai segitu parahnya. Dan subhanallah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka tahu Islam sebagai agama, justru yang lebih antusias menyambut keindahan Islam mereka dibandingkan dengan kita yang sudah Islam sejak lahir, yang tidak tahu Islam sesungguhnya. Yang kita tahu Islam itu Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya apa? Quran, lalu ada malaikat, lalu ada hari kiamat, lalu iman kepada takdir, lalu ibadahnya sholat, puasa, zakat, haji. Sudah. Adapun adab-adab Islam, lalu akidah Islam, banyak yang nggak tahu. Ya, contoh yang paling mudah, adab Islam, makan itu pakai tangan apa, Bu? Kanan. Mau pakai garpu, mau muluk, tahu Bu? Makan nggak pakai sendok itu ya, muluk. Ya, mau pakai sendok, mau pakai pisau, yang namanya makan, mengangkat makanan ke mulut pakai tangan kanan. Nah, kita lihat Bu, bagaimana kondisi kebanyakan kaum muslimin, apalagi kalau sudah makan di restoran mewah. Sudah otomatis yang kanan megang sendok, yang kiri megang garpu. Kalau pas ngambil makanan pakai garpu, ya otomatis apa? Tangan kiri. Nah, itu sekolah kepribadian yang luar biasa itu. Ini ketara orang lama ini. Masih ada Bu sekarang Bu? Sekolah yang tadi disebutkan tadi? Hah? Masih, subhanallah. Ya? Lama banget, zaman saya SMP itu saya ya, karena memang salah seorang teman SMP yang nggak terlalu kenal saya, itu dikagumi, dihormati karena anak ini sekolah di sekolah tadi. Apa itu? Sekolah kepribadian. Dan bener Bu, jalannya kayak Tuan Putri. Bener. Kalau kita kan anak biasa, kita kan orang-orang jelata ya, seklewas gitu ya. Kalau dia jalan itu tertata, ya, duduknya, kemudian sikapnya, masya Allah. Ada sekolahnya khusus dan itu mahal Bu ya. Tapi ketika makan, ya mengikuti itu. Makan pakai tangan kiri, ya. Nah, ini umat Islam nggak tahu. Dan kalau misalkan katakanlah tahu, makan itu pakai tangan kanan, tapi ketika imannya belum kuat
dan dia dilihat oleh orang-orang yang nampaknya terhormat, biasanya akan gengsi, mau tidak mau ngikuti kebiasaan mereka. Subhanallah. Nah, ini orang Islam tidak tahu Islam dan tidak bangga dengan Islamnya, ya. Padahal umat Islam itu mulia dengan keislamannya. Yang menjadikan bangsa Arab itu jaya, mulia, bukan karena mereka mengikuti budaya-budaya, yaitu orang-orang Romawi, Persia dan lain sebagainya, tapi karena Islam. Dan ini pernah dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang notabene pernah disinggung ketika mau bertemu dengan orang-orang penting dari tokoh-tokoh kafir. Umar ini kayak menampakkan kurang wibawa gitu loh. Jadi sebagai seorang khalifah, beliau itu menggantungkan sepatu di leher. Jadi kayak anak-anak SD pulang sekolah banjir, sepatunya ditaruh di leher, kecek-kecek. Terus nuntun hewan tunggangan, jadi nggak dinaiki. Dan orang kalau ketemu Umar model gini dan nggak tahu siapa Umar, akan mengira ini orang jelata. Padahal itu posisinya mau ketemu dengan pembesar-pembesar orang-orang kafir. Maka ditegur, apakah tidak pantas? Apakah pantas Anda seperti ini? Kenapa enggak lebih baik Anda yang lebih baiklah penampilannya? Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, kunna adzalla qaum. Dulu kita itu kaum yang hina. Bangsa Arab dulu bangsa yang hina, tidak diperhitungkan. Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Dengan sepatu mewah, bukan dengan kendaraan yang bagus. Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlu bil izzata bighairi ma a'azzanallah azzalanallah. Maka kalau kita mau meraih kemuliaan bukan dengan cara yang Allah muliakan kita dengannya, yaitu dengan Islam, niscaya Allah akan hinakan kita. Artinya nggak mulia-muliaan dalam masalah dunia. Artinya ini bukan hal yang penting, penampilan dan lain sebagainya. Dalam artian untuk menghormati orang-orang kafir gitu misalnya. Meskipun bukan berarti kita harus hidup atau berpenampilan buruk, tidak. Karena ada hadis yang lain, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi jangan jadikan budaya-budaya di luar Islam itu menjadikan kita inferior, menjadikan kita tidak pede dengan keislaman. Jangan. Kalau itu bertentangan dengan Islam, kita harus tegas. Meskipun itu bertentangan dengan sekolah pribadian yang ada. Ya. Entah bagaimana caranya, kalau itu dengan adab Islam, ya kita ikuti Islamnya. Meskipun kita dicerca, oh deso mangan daging darpo tangan kiri, ya biarkan apa kata orang deso. Yang penting kita tidak dimurkai oleh Allah SWT, tidak makan dengan syaitan, tidak menyerupai syaitan. Nah, mental seperti ini, Bu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak akan tumbuh kalau kita tidak mengetahui keindahan Islam yang sesungguhnya. Kalau kita tidak benar-benar mengenal Islam dengan sesungguhnya. Benar apa kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah kenal Islam, kita sayang dengan Islam, maka orang mau bilang apa, gak peduli kita. Sama ketika orang sudah jatuh hati pada seorang wanita, atau seorang wanita jatuh hati dengan seorang laki, gak peduli omongan orang. Ya, seakan-akan bumi milik berdua, kan gitu gombalan zaman dulu ya Bu ya.
Nggak peduli mau ngapain, yang penting aku bersamamu mas. Yang lain ngontrak, ya, padahal dia yang ngontrak. Ya, yang lain udah punya rumah, dia yang ngontrak padahal. Tapi nggak peduli, yang penting aku bersamamu mas. Padahal karena sudah apa? Cinta, sayang. Jadi nggak peduli omongan orang. Mau dikatakan nggak ada laki-laki lain tak, atau mau dikatakan kamu benar tak milih dia, ya, kamu nggak memilih karir dan lain sebagainya, udah cinta kok. Demikian pula kalau kita sudah cinta Islam, nggak peduli kita orang mau ngomong apa, ya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sekali lagi bahwasanya Islam, ya, dengan makna yang sesungguhnya inilah yang menjadi sebab seseorang ahli surga. Tayyib. Ayat ke-113 silakan dibaca karena ayatnya sedikit, insya Allah cukup untuk kita bahas sampai akhir pembahasan atau akhir pertemuan kita di pagi hari ini. Silakan. Tayyib, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Dan orang-orang Yahudi berkata, sesungguhnya orang-orang Nasrani itu tidak memiliki suatu pegangan. Bahasa gampangnya, orang Nasara itu bukan apa-apa. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasara mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi itu tidak memiliki pegangan. Bahasa gampangnya, orang-orang Yahudi itu bukan apa-apa. Jadi mereka saling apa? Meremehkan. Wa hum yatluna al-kitab, padahal mereka itu membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak tahu itu akan mengatakan seperti perkataan mereka. Sama, ikut-ikutan. Mereka nggak ada apa-apanya, kamu yang nggak ada apa-apanya. Saling ejek, saling hina, saling merendahkan. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah akan mengadili, akan menghukumi di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka perselisihkan. Ma'asyar muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini masih ada lanjutannya atau masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa itu? Saling mengklaim yang paling benar. Saling mengklaim yang paling benar. Yahudi mengatakan Nasara nggak ada apa-apanya. Nasara mengatakan Yahudi nggak ada apa-apanya. Mana yang benar? Maka kalau mereka bisa mendatangkan bukti, diterima. Tapi ketika mereka tidak bisa mendatangkan bukti, nanti tunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku bagi kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap perselisihan yang tidak ada titik temu, maka semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya sampai ada ungkapan dari para ulama kita, ila tayyan yaumal haqqi namdi wa indallahi tajtami'ul khusum. Kepada Allah ad-dayyan,
yang maha menghisab. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, namdi, kita akan berlalu. Wa indallah, dan di sisi Allah lah, tajtami'ul khusumu, orang-orang yang bermusuh-musuhan, yang saling berselisih akan berkumpul. Ya. Jadi kalau kita berada pada suatu kondisi yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, selain tadi kita bersabar dan meyakini Allah tidak akan melalaikan apa yang kita perbuat, maka kita yakini nanti semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini maka ungkapan yang juga sering kita dengar, nanti aja ketemu di akhirat, ini jangan diremehkan. Ya, nggak bisa selesai di sini, ya sudah, nanti kita selesaikan di akhirat. Ini bukan hal yang remeh jemaah sekalian. Kalau di sini semua bisa dinego, utang katakanlah, punya utang 1 juta, nggak mau bayar, nggak mau usaha. Lalu orang yang mengutangi, ya sudah, nanti kita selesaikan di akhirat. Ini bukan main-main. Kalau sudah di akhirat harus bayar dengan sejumlah itu. Tapi kalau di dunia kita masih bisa merengek. Jangan 1 juta po, tak cicili po. Saya cuma punya segini. Yes, gak apa-apa wes gini, balik no. Berapa mampumu? Cuma punya 800, ya sudah 800 ini. Selesai urusan. Tapi kalau sudah dibawa ke akhirat, maka Allah akan memperlakukan dengan adil. Ini bahayanya kalau sampai masalah yang tidak selesai di dunia dibawa ke akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadili mereka-mereka yang berselisih di akhirat, karena mereka nggak ketemu. Mereka saling mengklaim Yahudi nggak ada apa-apanya, Nasara nggak ada apa-apanya. Nanti mereka akan dipertemukan di akhirat. Tayyib. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa zalika annahu balagha bi ahli al-kitabi al-hawa wal hasad. Yang demikian itu ketika sampai kepada ahli kitab hawa nafsu dan hasad, ila anna ba'dahum dhallala ba'dan, sampai pada tingkatan sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain. Wa kaffara ba'dhum ba'dan, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kama fa'ala al-ummiyuna min musyrikil arabi, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ummi dari kalangan musyrik Arab. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Fa kullu firqatin tudallilul firqatal ukhra, maka setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lain. Ya. Wa yahkumullahu fil akhirah, dan Allah menghukumi di akhirat bainal mukhtalifaini, di antara dua orang yang berselisih, bihukmihil adli, dengan hukumnya yang adil. Ya. Jadi kalau sudah sampai di pengadilan akhirat, maka tidak ada tawar menawar, tidak ada negosiasi. Dan kemarin sudah pernah kita atau sudah kita bahas ya, di akhirat tidak ada apa Bu? Syafaat. Tidak ada tebusan, dan tidak ada penolong. Ya. Di dunia masih bisa. Kita punya utang, lalu kita nggak bisa membayar, kita minta tolong, lalu ada syafaat dari teman kita. Ya kasih keringanan lah dia, kasihan itu teman saya. Ya sudah, saya kasih keringanan 2 pekan lagi. Nah, ini syafaat. Ya, ketika jatuh tempo, ditagih nggak bisa bayar, mau dirampas misalnya, mau disita, ada orang, ini teman saya, tolonglah, kasih tempo lagi. Oh siap. Ya, masih ada apa? Syafaat. Orang dihukum
dengan ancaman hukuman sekian tahun atau tawanan, datang perwakilan keluarga membawa tebusan, tolong lepaskan ini keluarga saya, bisa lepas. Atau ada orang menolong, bisa lepas. Itu di mana? Di dunia. Di akhirat tidak ada itu. Ya, makanya nasihat bagi kita untuk menyelesaikan urusan dunia sesegera mungkin. Jangan sampai urusan ini dibawa kepada akhirat. Urusan antar sesama, yang kita maksud urusan antar manusia. Ya biasanya masalah muamalah. Masalah muamalah, hutang piutang, tanggungan dan lain sebagainya. Taib. Maka nanti di akhirat Allah akan menghukum mereka di antara orang-orang yang berselisih dengan hukum yang adil. Alladzi akhbara bihi ibadahu, yang Allah kabarkan kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fauza wa la najata, karena sesungguhnya tidak ada yaitu kebahagiaan, wala najata, dan tidak ada keselamatan, illa liman saddaqa jami'al anbiya, kecuali bagi siapa yang membenarkan seluruh para nabi, wal mursalin, dan para rasul, wamtathala awamir rabbih, dan mengikuti perintah-perintah Rabbnya, wajtanaba nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wa man adahum, adapun selain mereka, fahuwa halikun, maka ia akan binasa. Ya, jadi ini kaidah umum. Allah mengabarkan kepada kita yang selamat, yang sukses adalah orang yang membenarkan seluruh para nabi dan rasul. Dan sekali lagi, Islam ini sudah otomatis mengajarkan ini. Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada para nabi dan para rasul. Ya. Makanya iman kepada Allah atau rukun iman apa bunyinya? Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, bukan wa kitabihi. Bedanya apa, Bu? Jamak. Kalau kitab cuma satu, tapi wa kutubi, dan kitab-kitabnya mencakup Taurat, Injil, Quran. Wa rusulihi, dan beriman kepada rusul, bukan rasul. Kalau rasul satu rasul, kalau rusul banyak rasul, jamak, dan rasul-rasulnya mencakup Nabi Adam, para nabi ya. Kalau rasul ya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, ya, dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Islam ini sudah otomatis beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua rasul. Nah, mereka ini orang-orang yang sukses. Adapun selain mereka, maka bisa dipastikan akan binasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini sampai pada ayat yang ke-113. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala, ayat yang ke-114. Wallahu taala alam shawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhali, silakan. Baik, jika tidak ada yang disampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.